Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Atarik Rahman, NRP 20111111005. Ya, jadi kali ini saya mendapatkan sebuah tugas untuk membuat program sederhana, yaitu memasukkan data mahasiswa yang disimpan dalam variabel dan bukan database. Jadi inputan ya, bukan sebuah data yang ada di program. Untuk programnya itu nanti menampilkan data mahasiswa berdasarkan pilihan kategori seperti tahun atau program studi. Terus yang ketiga, poinnya yaitu programnya untuk menampilkan akumulasi data mahasiswa berdasarkan pilihan kategori yang dipilih. Jadi nanti ditampilkan berapa banyak datanya. Oke, kita langsung masuk ke programnya. Ini kita langsung coba saja. Langsung kita coba. Yang pertama kita tekan 1 untuk data mahasiswa. Jadi di sini nanti melihat data mahasiswa ada berapa banyak. Ya, ini masih kosong karena kita belum input sama sekali ya. Terus kita tekan 2 untuk input. 2 untuk input ya. Kita di sini untuk diminta berapa banyak data yang akan kita input. 1 dulu. Kita tekan 1, kemudian enter. Namanya. Jadi di sini dituliskan hanya bisa memasukkan 15 karakter nama. Jadi kita coba dulu. Full name. Ya, ini jelas lebih dari 15 karakter ya. Karakter itu termasuk spasi juga. Jadi huruf sama spasi itu termasuk karakter. Jadi ini jelas-jelas lebih dari 15 karakter. Kita tekan enter. Ya, ini keluar notif hanya bisa memasukkan 15 karakter. Jadi nggak bisa terlalu panjang ya. Kalau di bawah 15 kita masih bisa. Kita kembali banyak data yang diinginkan berapa. Nanti kita masukkan itu, kita coba 3 data ya. Kemudian nama Bintang gini, enter. Kemudian NRP 201111005. Kita tekan enter. Tahun lahir 2002. Prodinya teknik informatika. Begini ya, teknik informatika. Jadi di sini harus kapital biar nanti datanya terhitung. Mohon isikan dengan huruf kapital. Jadi awalannya harus besar karena kalau nggak gitu nanti nggak kehitung di sistemnya. Oke. Lagi kan ini banyak datanya 3. Kita buat nama Erlita. Enter. Kita masukkan NRP 20111001009. Enter. Ya, tahun lahir 2001. Kita tekan enter. Ya, ini untuk prodi kita juga harus mengisikan secara kapital sistem informasi. Begini ya, ini kapital ya. Kita tekan enter. Sudah, ini untuk nama yang ketiga. Kita pakai nama Iqbal. Kita tekan enter. NRP-nya 201111008. Tekan enter. Tahun lahirnya 2001. Kita tekan enter. Untuk prodinya manajemen informatika. Kita tekan enter. Ya, ini yang pertama kita lihat kembali ke nomor 1 ya.
kita tadi udah menginputkan data, jadi ini otomatis akan ada data mahasiswanya. Kita pilih 1. Ya, kita pilih menampilkan apa. Seumpama kita pilih 1. Ini namanya saja. 1 namanya saja. Terus ya ini ada namanya saja, Bintang, Erlita, dan Iqbal. Terus kita pilih 2. Ini nama dan NRP ya. Jadi Bintang, nama, NRP. Terus untuk tahun kita pilih 3. Ini tahun kelahiran. Menampilkan nama dan tahun kelahiran. Terus kita pilih 4 untuk nama dan prodi. 4. Ya, ini menampilkan nama dan prodi. Kemudian di sini kita tidak akan kembali ke menu utama sebelum kita menekan 5. Jadi tidak langsung keluar tapi kembali ke menu utama. Nah, ini kembali ke menu utama ya. Lalu kita lihat untuk perhitungan data mahasiswa. Tekan 3. Kita pilih menu nomor 3 untuk perhitungan data mahasiswa. Kita tekan enter. Lalu kita pilih untuk menghitung tahun kelahiran atau prodi saja. Pilih 1 tahun kelahiran. Tekan 1 untuk tahun kelahiran, kita tekan enter. Ya, jadi di sini untuk kelahiran 2001 adalah 2 orang. Jadi tahun 2001 untuk data ada 2 orang. Dan untuk kelahiran 2002 ada 1 orang. Dan untuk 2000 ke bawah ini maksudnya dari 90-an, tahun 90 ke bawah itu ke bawah 90, 98, 99 dan seterusnya gitu ya. Jadi masih 0. Kita tekan enter untuk selesai. Ya, ini selesai dan kembali ke menu awal. Lalu kita tekan 4 untuk keluar dari menu. Kita tekan 4 keluar dari program ya. Ya, ini program akan langsung berhenti. Sekarang saya akan membahas programnya. Jadi yang pertama saya membuat fungsi untuk menu. Ini menunya terdapat data mahasiswa dan sebagainya. Ini tadi. Dan saya tuliskan seperti ini agar menghemat line ya. Sama saja sebenarnya. Tapi saya membuat seperti ini. Dan ini n/n ini untuk new line. Terus ini pilih input menu ya. Pilih. Menunya kalau seumpama dipilih 1. Karena belum ada inputan data sama sekali, maka akan dituliskan ini kosong dan kembali ke menu. Kemudian jika memilih 2, ini jika sudah terdapat isinya ya. Jika sudah terdapat isinya, kita bisa nanti akan tampil ini daftar data. Jadi nanti mau menampilkan apa dan keluar seperti ini. Nama, ini nama dan NRP, ini untuk nama dan tahun, ini untuk nama dan prodi. Dan kalau kita pilih 5 itu kembali ke menu. Dan untuk if yang kedua ini jika memilih 2, saya membuat def masuk. Fungsi masuk ini untuk menginputkan data. Karena kalau saya membuat def input, nanti input yang ini tidak bisa digunakan. Karena input sudah menjadi fungsi, bukan menjadi ini lagi. Seperti ini. Dan kemudian ini untuk pembatasan karakter nama. Jadi hurufnya dibatasi untuk hanya 15 saja, 15 huruf. Nanti kalau seumpama lebih akan keluar notifikasi seperti ini dan kembali ke sini lagi. Masuk ini kembali ke sini. Memanggil ini sendiri. Memanggil fungsi ini sendiri. Dan else nama append x. Jadi kalau kurang dari 15 maka akan langsung masuk ke variabel nama. Dan NRP langsung masuk ke NRP. Jadi seperti ini. Terus ini untuk prodi saya menggunakan huruf kapital. Jadi nanti di prodi kalau mau terhitung
harus menggunakan huruf kapital. Ini langsung kembali ke menu ya. Oh ini kembali ke menu, masuk ini. Ya, terus untuk kalau dipilih 3 itu akan mengeluarkan perhitungan datanya. Jadi yang pertama itu print perhitungan berdasarkan tahun atau prodi. Ini pilih salah satu ya nanti. Nah ini milih, kita buat variabel milih. Nah ini nanti milih 1 atau 2. Kalau semua milih 1, nanti akan dihitung yang tahun 2001 ada berapa, terus yang tahun 2002 ada berapa, dan 2000 ke bawah, maksudnya 99, 98 terus seterusnya ke bawah, itu akan terhitung di sini. Terus untuk selesai kita tekan enter dan akan kembali ke menu. Begitu. Dan untuk yang kedua juga seperti itu. Ini banyak prodi teknik informatika, jadi banyak data mahasiswa yang berada di teknik informatika itu ada berapa. Begitu pula yang ini dan seterusnya. Ini sama. Hanya yang membedakan untuk pembacaan elemennya aja. Di sini yang dibacakan seperti yang ini menghitung sistem informasi, yang ini menghitung DKV, dan yang ini menghitung manajemen informatika. Dan ini kembali ke menu awal. Setelah melakukan program ini kembali ke menu awal. Dan jika kita memilih 4, itu bantu plus 1 ini maksudnya kalau di atas sendiri jadi bantu plus 1 ini sebenarnya ada while-nya. Jadi while x-nya itu sama dengan 0, itu terjadi kayak ini. Dan bantu plus 1 ini nanti kalau seumpama 1 akan langsung berhenti seperti itu. Terus ini saya deklarasikan namanya, nama variabelnya, dan ini untuk array. Ini bantu ya. Ini bantu. Nah ini yang maksud saya tadi. If bantu sama dengan 0, itu akan memulai ini. Jadi ini kan masih fungsi. Jadi ini yang memanggil fungsinya. Dan di dalam fungsi menu itu terdapat fungsi lain. Jadi saya membuat urut, kalau tidak urut tidak bisa. Di Python peraturannya seperti itu. Jadi di sini menu, saya bisa memanggil menu itu sendiri kembali. Di sini saya memanggil beberapa kali. Ya, terus di bawah menu, di else ini saya memanggilnya di bawah, karena kalau saya panggil di atas, dev menu yang ini tidak akan terbaca. Jadi saya taruh bawah, tapi di dalam else dan sejajar dengan dev ini. Sama seperti yang lain juga. Ini masuk, kita juga memanggil masuk di sini. Terus ini hitung, juga memanggil hitung di sini. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya telah menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan dan kurang jelas dari penjelasan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.